Halo semua JSD lovers. Sekarang kita sedang ada di Kennel Von Almere, tepatnya di Gunung Putri, bersama dengan Pak Halim, ya, dengan Pak Erlang, dan kita akan bahas seputaran pelatihan working dog dan tentunya German Shepherd juga. Oke, gimana Pak Halim kabarnya? Ya, selamat sore Pak Aldi. Selamat sore Pak Elang. Selamat sore Pak Elang. Senang nih kita bisa kumpul-kumpul sama penghobi anjing dan tentunya working dog ya. Dan memang sekarang tuh saya lihat banyak orang-orang terutama kan pet lovers itu juga kepengen anjing gak cuman bisa obedience biasa gitu. Mereka juga kepengen anjing itu pintar dan kepengen tahu anjing pintar itu apakah jadinya ntar, wah ada yang bilang ntar kalau udah bisa nyerang galak lagi, ntar ganas gitu kan. Nah jadi ini suatu momen yang kita bisa pakai untuk untuk sosialisasi ke para pencinta anjing supaya lebih jelas gitu untuk working dog atau sarana pelatihan Pak Halim di sini seperti apa gitu. Nah, jadi pertama Pak, ini saya mau tanya nih Pak. Ya. Ini Pak Halim kan udah kita kenal nih terutama dari teman-teman kita sendiri yang di GSC kan udah kenal Pak Halim udah cukup lama. Kita yang lihat Pak Halim itu adalah salah satu mentor kita dan senior kita lah dalam peranjingan, terutama untuk pelatihan Pak. Gimana sih Pak ceritanya itu asal mulanya Pak Halim tuh jadi akhirnya suka ngelatih anjing itu gimana Pak? Waktu latih anjing saya lihat pada waktu saya jalan di sana di California, saya lihat waktu di tol sebelah kiri ada lapangan besar. Jadi ada pelatihan di situ. Satu hari saya stop di situ. Lantas saya tanya informasi. Nah, selanjutnya informasi join begini. Akhirnya saya dapat papi. Setelah saya dapat papi, di situ adalah ada orang imigran Jerman ke Amerika. Namanya Jerman ke Amerika. Dia adalah seorang yang bekas K9 di Jerman. Saya berkecimpung di situ, diajari sama mereka, dia punya kennel, saya bantu di situ. Saya berkecimpung di kepatuhan, di obedience, jadi exchange seperti di sana di luar negeri seperti exchange labor. Oh, oke. Iya, di samping itu juga kita datang ke klub dua kali seminggu. Oke. Nah, dari situ. Itu anjing herder? Iya, campur. Kebanyakan 90% herder. Herder, orang-orang di situ juga membernya herder entusias, semuanya. Kalau ini sedikit kita mau tanya nih Pak. Kalau di Amerika tuh saya tahu herder tuh ada dua tipe tuh, ada tipe Amerika, ada tipe yang Jerman lain. West Jerman juga. Betul. Nah itu kalau yang di working dog, di working line maksudnya hampir sama juga gitu? Hampir sama, pergerakannya hampir sama. Memang udah dari dulu sudah dipisah working dan show line. Tapi yang working line ini juga maksudnya ada nggak tipe Amerika dan tipe? Nggak ada. Amerika sendiri. Amerika ya seperti Pak Aldi tahu, Amerika punya German Shepherd lebih besar, angulasi juga lebih miring mungkin. Saya kurang paham begitu. Warna juga lain, impresif juga lain, karakter juga lain dibanding walaupun show sama Amerika lebih karakter lebih Jerman punya lebih berkarakter. Betul ya. Oke. Terus Pak Halim tuh awalnya ke Amerika itu memang tadi karena nggak sengaja ya ketemu. Iya. Jadi tujuannya emang tadinya mau di sana untuk sekolah kali ya. Iya, kuliah kerja ya? Juga memang, tapi sebelum dasarnya juga udah memang udah di situ dia punya anjing, betul. Ketertarikan di situ Pak. Iya, betul. Kennel apa sih Pak kalau boleh tahu yang di Amerika namanya? Sama. Oh, Almere juga. Iya, sama Pak, sama. Gitu. Iya, sama. Oke, baru tahu nih. Nah, sekarang saya baru tahu. Terus berarti di sana tuh ikut kayak pertandingan? Iya. Nah, sekarang jadi dari mulanya saya terlibat kira-kira dari mulai 1982-an. 1982. Iya, 82. Nah, dari situ saya latih anjing.
Terus sampai tahun-tahunan, sampai 15 tahun, sampai hasil saya sampai akhir total kira-kira saya 6 ekor saya udah titlein sampai ke IPO 3. Kira-kira 6 ekor. Ya, selebihnya yang macam-macam anjing sahabat seperti sini, BH semua, dan bantu-bantu anjing orang lain sampai lulus begitu. Jadi helper juga di sana. Mungkin tahun-tahun segitu masih Sutsun kali Pak? Iya, Sutsun sampai sekarang juga panggil Sutsun. Sekarang ada IGP. Dulu mulai ada IGP juga kan, perubahan tuh. Iya, perubahan. Ya dari Sutsun ke IPO terus ya ke IGP. Iya, betul. Iya. Menarik sekali ya. Terus kapan Pak Halim pulang ke Jakarta terus mulai melatih? Sebelum pulang saya pernah diundang sekali dengan Pak Teningkong. Oh, Teningkong, Pak T. Ya, tahun 1996. Singer Show di Bandung, Riung Rangga. Jadi karantina di puncak untuk ini apa namanya, latih anjing-anjing mereka. Nah, dari situ setelah 10 hari kemudian saya balik lagi ke sana. Iya. Nah, balik ke Jakarta kira-kira tahun 2010, bukan 19. 2010. Kalau 19 Max Spon Stefani juga belum lahir. Oke. Terus kalau untuk Pak Halim sendiri, menurut Pak Halim apa sih favorit breed yang Pak Halim paling suka? Breed anjing? Ya, dari mulanya memang dasar dari German Shepherd. Jadi selanjutnya terus. Nah, jadi ini untuk teman-teman kalau mau lihat, kalau mau lihat tes DNA Pak Halim nih, di darahnya ini udah ada JSD nih. Bukan JSD, tetanus, Pak. Oke. Terus apa menurut Pak Halim breed JSD itu seperti apa sih dari sudut pandang Pak Halim? JSD unik, lain daripada terah yang lain. Kebanyakan JSD mindset kita anjing family. Memang betul anjing family. Tapi digunakan kalau di Eropa kan di Jerman untuk bekerja. Betul. Untuk dapetin title, untuk pergi show, seeker show. Betul. Ya, anatomi bagus, karakter juga harus bagus. Betul. Nah, dari situ juga memang mereka kembangin untuk bekerja seperti service dog untuk bantu kepolisian, ke narkotika. Betul. Ya, kebanyakan di situ. Ya, bukannya berarti JSD aja. Breed lain juga, ya dual purpose juga bisa ada begitu. Betul. Ya memang kalau dari pengalaman saya kan betul punya anak-anak kecil ya Pak. Ya. Nah itu saya lihat German Shepherd itu dia multifungsi lah, mau dijadiin companion, mau dijadiin guard dog, mau dijadiin sebagai tracking dog untuk pelacakan segala juga bisa. Jadi bisa ke family, bisa untuk bekerja, dan anjingnya itu kayaknya dia punya insting atau nalurinya itu tinggi. Jadi kadang kalau nggak orang baru pun kalau misalnya dia tahu kayak ini orang baik gitu, dia santai. Tapi begitu kayak dia ada merasakan sesuatu, wah itu udah ngomong gitu. Ya dia herder atau yang breed yang lain ya harus ada karakter, harus ada teritorialnya. Begitu dia terima itu rumah dia, biasanya sih dengan otomatis dia ada pembelaan diri dari dianya juga begitu, Pak. Oke. Ya. Umur berapa sih JSD itu udah boleh mulai dilatih? Ya kalau untuk selamanya dalam 2 bulan, 3 bulan juga boleh. Yang dipanggil kita panggil imprinting training. Imprinting training jangan sampai ngeset, jangan sampai bikin itu papi-papi ada negatif di otaknya dia. Okay. Selama kita kasih dia informasi 100% positif motivasi, tidak ada masalah. Bisa start as early as 2 bulan. Boleh. Nah ini nih kalau kayak alat-alat ini nih kayak dari mulai bola terus segala macam ini kan berkaitan dengan equipment buat latihan Pak ya. Nah ini mungkin dari tingkat umur juga kan pemakaiannya juga disesuaikan begitu kan Pak Halim. Betul. Ya? Seperti mungkin misalnya yang bola-bola ini dari papi umur 2 bulan pun udah boleh. Betul.
Dan terus ya pastinya kalau untuk latihan untuk awalnya Papi gigitan dimulai bukan dari glove yang seperti itu, mulai dari kulit, handuk, semacam itu ya Pak ya? Boleh. Nah, itu juga paling penting juga untuk pemilihan Papi ya, kalau bisa ya Papi nomor 1 yang foot drive-nya kencang juga. Foot drive-nya kencang. Kencang. Dengan seperti itu, anjing lebih mudah diajarkan. Ya, gitu, jangan kebanyakan orang-orang lihat, oh ini Papi bagus, warna bagus, udah fall in love aja. Ternyata nanti ke depannya ada masalah. Seharusnya kalau untuk pemilihan Papi, kita lihat dulu karakter nomor 1. Kita pisahin dari kawan-kawannya, pergi ke tempat lain. Kita lihat cara makannya, pola makanannya, bagaimana ini anjing mau main apa enggak. Nah, disitulah kesimpulan untuk memilih Papi paling penting. Banyak orang salah pilih karena lihat looks. Betul. Karakter nomor 1. Kalau pola makannya bagus, foot drive-nya kenceng, dijamin dokter hewan marah sama saya. Tidak akan ke dokter hewan. Maaf dokter hewan. Iya. Ya, betul Pak. Iya. Pak Erlangga ini kebetulan nih Pak Erlangga ini pehobi juga dari breed Doberman ya Pak ya. Iya. Gimana sih Pak? Kita pengen sharing juga nih Pak Erlangga. Menurut Pak Erlangga breed Doberman tuh. Pak Erlang. Gimana bisa dijelasin sedikit ya? Iya. Pak? Memang pada prinsipnya sama aja ya, Doberman, herder, sama-sama working line ya, working dog gitu ya. Jadi anjing-anjing kerja gitu ya. Jadi memang kebetulan memang saya sukanya Doberman gitu ya. Tapi, jadi sebenarnya dua-dua emang sama-sama anjing kerja yang memang perlu apa ya? Perlu kita juga ikut kerja juga, perlu latihan setiap hari. Jadi anjingnya juga happy, kitanya happy gitu ya. Jadi kita sama-sama seneng lah, anjing happy, owner juga happy. Nah, itu makanya saya lihat nih salah satu kelebihannya Pak Halim nih. Pak Halim ini melatih bukan cuma anjingnya aja, tapi ownernya juga turut diajarkan, akhirnya bisa transfer knowledge untuk ownernya sendiri. Baik itu mungkin dia bisa menggunakan ilmu yang dia punya itu buat di rumah atau dengan anjing yang lain gitu. Betul. Nah, itu saya lihat ada sesuatu yang beda lah dari Pak Halim cara melatihnya gitu. Jadi begini, kita punya mobil bukan punya supir aja. Berarti kita harus bisa menyetir juga, harus punya SIM, harus tahu rambu-rambu di jalan. Sama seperti punya binatang, herder. Kalau herder itu kenceng, karakternya kenceng, kita nggak bisa ngontrol, itu kacau juga. Jadi tidak ada fun-nya juga di family. Jadi seenggaknya kita harus punya edukasi bagaimana ini kontrol ini binatang. Betul. Wah, ya. Menarik sekali tuh Pak poinnya. Ya. Terus sekarang Pak Erlang ada berapa ekor nih ngomong kalau di rumah? Doberman ada 6. Oh, ini biasanya nanti tahun depan kita ketemu lagi. Sekarang berapa? Wah, sekarang 12 gitu ya. Ya, udah ada satu yang udah BH ya. Oh, gitu. Kalau lagi dilatih di sini, yang mungkin sampai ICT. Wah, keren. Ya, kita harus ada ini nih Pak. Mungkin kita atur gathering antara teman-teman Doberman dan herder, kita bikin barbekyuan kayak atau sharing. Iya. Ya, jadi kita kan bisa saling ini ya, saling mengisi lah. Boleh Pak. Dan boleh Pak. Ini Pak anjing dua-duanya sama-sama dari Jerman. Saya lihat. Terus bisa saya rasa mungkin ada sesuatu yang perlu diceritain juga nih mengenai Doberman. Yang saya tahu nih Doberman itu adalah breed yang tadinya asalnya dari Rottweiler, di mana Rottweiler itu terus dikawinkan dengan beberapa anjing di Jerman oleh seorang yang bernama Doberman. Dan dia sendiri adalah polisi di Jerman gitu kan, karena dia pada saat itu melihat anjing Rottweiler itu anjing yang karakternya cukup bagus, cukup kuat, tetapi dia melihat, wah, gue butuh sesuatu yang lebih mobility-nya lebih lincah lagi nih. Nah, gimana caranya gue bisa bikinnya lebih ramping tapi dengan karakter seperti itu. Nah, akhirnya terciptalah anjing yang Doberman itu. Iya, betul. Jadi memang
dia nih yang menciptakan ini namanya Carl Louis Friedrich Dobermann. Gitu ya. Jadi dari Apolda, daerah Apolda di Jerman. Gitu. Dia tadinya seorang tax collector gitu, lagi pajak gitu kan. Gitu. Tax collector yang mungkin dia butuh satu anjing yang bisa melindungi dirinya dia. Nah, jadi dibilang itu, jadi Doberman itu diciptakan, anjing Doberman ini diciptakan untuk melindungi si Mr. Doberman ini. Jadi dia lebih arahnya karakternya ke personal protection dog dulunya. Oke. Personal protection dog. Jadi dari situlah mungkin orang kalau bawa anjing itu udah ikut aja lihat ya gitu. Jadi dia ciptakan bentuk anjing yang sedemikian rupa buat memprotek diri dia. I see. Nah, tuh bagus tuh, ada info yang bagus buat para netizen, teman-teman semua. Tadi sudah dijelasin oleh Pak Erlang mengenai sejarahnya Doberman, dan Pak Halim sendiri, kalau dari teman-teman yang ada ingin pelihara anjing besar, nggak usah khawatir. Kadang-kadang kan banyak yang berpikir, wah kalau gue pelihara anjing gede nanti takut gigit, takut nanti di rumah nggak terkontrol, karakternya gimana. Nah itu bisa silakan dihubungi ke Pak Halim ya, itu kontaknya ada di bawah sini ya, nama channelnya Von Almere, dan nggak jauh kok kalau dari untuk teman-teman yang mungkin yang di seputaran Jabodetabek ini dari exit. Kalau dari saya sih cuma 2 exit Pak, ke Gunung Putri sampai gitu. Jadi saya rasa sekian Pak Halim dan Pak Erlang. Tentunya kita berharap ada sesuatu Pak yang bisa kita jalani bersama antara klub teman-teman di Doberman, terus Pak Halim sama teman-teman IGSC atau pecinta German Shepherd lover. Mungkin kita bisa barbekyuan, ya sharing ilmu. Nah, tanya-tanya sama Pak Halim gitu ya. Ya, sebelum kita akhirin mungkin juga boleh tanya jawab sama saya kalau ada masalah tentang herder atau peranjingan. Di peranjingan itu problemnya juga masalahnya terlalu kompleks juga begitu. Ya banyak sekarang teori-teori. Anda bisa belajar di YouTube, tapi kurang cukup. Bisa Google problemnya segala macam, kurang cukup. Karena pelatihan anjing ini termasuk juga kira-kira 95% manual. Begitu, manual ya, kita harus praktekin Pak. Ya walaupun di show juga kita harus tag anjingnya, karakter anjingnya, mungkin anjingnya juga agresif sama tetangganya. Disitulah pelatihan ada, harus ada pelatihan. Kalau sumpahnya segenap cuma di YouTube aja, hanya informasi general. Tapi yang penting itu manual, prakteknya harus praktis. Ya. Oke. Terima kasih Pak Halim, Pak Erlang, dan teman-teman. Mungkin bisa Pak ini dikenalin dulu nih Pak. Dari tadi dia nongkrong. Nah, ini namanya siapa Pak? Ini namanya Pipi. Saya panggil Pipi. Ya, Pipi. Pipi ini kira-kira hampir Pipi. Bang dipanggil Bang, itu kali Bang. Ya. Pipi ini kira-kira sekarang umur hampir 11 tahun. Ya, dia pernah ikut juga Internasional Asia. IPO 3 yang dimana dilatih di Indonesia. Ya saya ingat Pak, ini waktu zaman tahun kita Siger tahun berapa tuh? Betul. Saya ngelihat wah ini anjing dengan muda. Karakternya luar biasa dan kondisinya saya lihat Pak untuk umur 11 tahun ini luar biasa Pak. Anjingnya masih sehat dan kelihatan terawat sekali Pak. Bulunya juga sehat semua. Oke, Pak Halim, terima kasih. Pak. Pak Erlang. Terima kasih Pak. Thank you. Bye semua. Untuk nextnya ditunggu, pasti di IGSC kita akan menampilkan beberapa video lagi yang nggak kalah menariknya, dan saya Aldi Jemaat mengucapkan banyak terima kasih untuk para teman-teman JSD lovers. Jangan lupa like dan komen untuk akun kita, dan ciao.